Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita melanjutkan materi kita dengan kompetensi dasar mengenali jenis-jenis fungsi. Ya, kemarin kita sudah membahas apa itu fungsi, termasuk fungsi komposisi. Ya, apa yang dinamakan dengan fungsi komposisi. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang apa itu fungsi inverse, ya. Nah, inverse, ya, secara bahasa, ya ini istilah matematika ya. Kalau secara definisi, ya inverse itu sinonimnya adalah kebalikan, ya kebalikan, ya. Contoh, inverse dari laki-laki yaitu perempuan, inverse dari anak-anak yaitu dewasa. Nah, kalau dalam matematika, inverse dari penjumlahan yaitu pengurangan, inverse dari perkalian yaitu pembagian. Nah, inverse dari 2 itu negatif 2, ya. Inverse dari 1000 yaitu negatif 1000. Seperti itu ya, positif, inversenya negatif. Nah, sehingga bisa kalian baca untuk meningkatkan literasi kalian. Seperti biasa, Ibu sudah memberikan ya atau men-share materi tentang fungsi inverse, pengenalannya, konsepnya. Silakan dibaca di grup ya, dicari di grup, kemudian di-upload diunduh di grup. Ya, sudah Ibu upload di situ, silakan kalian baca. Nah, di kesempatan ini Ibu akan menjelaskan pembahasan dari contoh soal mengenai fungsi inverse. Jadi misalkan f suatu fungsi dari A ke dalam B, dan misalkan untuk suatu A elemen A, petanya adalah A sama dengan B elemen B, maka inverse dari B ini dapat dinyatakan ya, ini. Jadi kalau ada notasi seperti ini ya, F pangkat negatif 1 itu bukan F pangkat negatif 1 ya, tetapi dibaca F inverse. F inverse B. Ya, jadi dibaca F inverse B. Kalau kalian menemui notasi seperti ini, notasi F inverse, ya. Kalau kalian menemui notasi F inverse ya, itu notasi seperti ini, ya. F pangkat minus 1 itu dibaca F inverse. Ya, jadi F inverse dalam kurung B adalah elemen-elemen dalam A yang memiliki B elemen B sebagai petanya, maka dapat ditulis F X ke dalam Fx. Ya, yang dimaksud dengan inverse fungsi B adalah F inverse B, di mana X adalah elemen A, Fx itu sama dengan B. Ya, jadi ini dibaca F inverse, ya, F inverse. Nah, untuk menyelesaikan contoh soal, yaitu persamaan atau fungsi, ya, seperti ini. Ada contoh soal. Contoh soalnya ada 3 nomor ya. Contoh soalnya ya. Jadi contoh soal ada yang pertama diketahui f r ke r. Bagaimana kalau fungsi persamaan ya, fungsi atau persamaan 2x kurang 5 ini diinverskan. Jadi fx sama dengan 2x kurang 5, tentukan f inverse x.
Ya, begitu juga yang nomor 2. Bagaimana dengan fungsi fx sama dengan 2x tambah 1 per x kurang 4? Itu kita menentukan, disuruh cari inverse dari ini. Inverse dari fx 2x tambah 1 per x kurang 4. Jadi ditentukanlah f inverse x. Ya, bagaimana? Nah, tentunya kalian harus memperhatikan cara kerja atau langkah-langkah yang akan Ibu kerjakan berikut. Jadi, kita ganti saja spidolnya. Kita jawab. Ya, jadi nomor 1 diketahui fx itu sama dengan 2x dikurang 5. Maka tentukanlah f inverse x. Ya, f inverse x. Titik-titik. Ya. Jadi bagaimana cara menentukan f inverse? F inverse x. Ya. Jadi cara pertama, kalian mengubah bentuk fx ini menjadi sama dengan y. Kan kalian sudah pernah belajar fungsi ya, di SMP kelas 8, kelas 9. Kalian sudah pernah belajar fungsi ya. Jadi fx itu, ya, fx itu penulisannya itu akan sama dengan y. Ya, jadi fx di sini penulisannya itu akan sama dengan y. Ya, jadi kalau misalnya kalian menemukan fx, fungsi fx sama dengan 2x kurang 5, itu sama artinya y sama dengan 2x kurang 5. Ya, jadi fx ini bisa kalian ubah atau kalian ganti dengan y. Itu akan sama maknanya. Karena fx ini sama dengan y. Ya, jadi bisa saya tulis di bawah. Ya, jadi y itu sama dengan 2x dikurang 5. Ya, kita lanjut ke slide berikutnya barangkali ya. Jadi fx ini masih nomor 1 ya. Fx sama dengan 2x dikurang 5 itu akan sama dengan y. Ya, bisa kita ganti fx ini sama dengan y. Kita ganti fx itu menjadi y. Ya, 2x dikurang 5. Nah, setelah seperti ini, kita satukan yang ada variabel x dan y-nya dan sendirikan. Jadi y ya dengan 2x coba kita satukan. Y dikurang 2x sama dengan min 5. Ya. Nah, karena yang kita mau cari fungsi yang kita tuju adalah fx, maka kita fokus di variabel x. Ya, saya ulangi, yang kita tuju adalah fungsi fx, maka kita fokus di variabel x. Maka bisa saya tulis seperti ini. Min 2x ini sama dengan y ini bisa saya pindah ke kanan. Ya, dalam matematika apabila suatu variabel atau konstanta ya atau bilangan kalau menyeberang tanda sama dengan ini, kalau kita berpindah ruas akan berubah tanda bilangannya. Jadi min 5 ini y pindah ruas ke kanan. Nah, yang tadinya positif dia menjadi negatif. Jadi negatif y. Nah, setelah seperti ini maka bisa langsung kita
cari X-nya. Ingat, yang kita tuju adalah lagi-lagi adalah fungsi fx ya. Nah, saya hapus ini sudah tercoret. Yang kita tuju adalah fungsi fx-nya. Maka X yang kita cari, maka min 5 dikurang Y per dibahagi dengan ini. Ya, negatif 2. Negatif 2. Ya, kalau sampai di sini ini sudah benar. Tetapi kalau kalian mau jadikan tanda negatifnya ini menjadi tanda positif, maka bisa dikalikan dengan negatif 1. Maka X ini sama dengan min 5 dikalikan dengan negatif 1, itu sama dengan positif 5. Kemudian min atau negatif Y dikalikan dengan negatif 1, itu sama dengan plus Y. Kemudian per negatif 2 dikalikan dengan negatif 1, itu apa? Plus 2. Maka di sini kan yang ditanya X. Nah, sementara X ini sama dengan 5 tambah Y per 2, ya. Maka ini bisa saya sambung di sini ya. Maka ini F inverse ya. F inverse X itu sama dengan ya, karena dia variabel X, maka Y ini bisa diganti dengan X. Jadi 5 ditambah X per 2. Maka F inverse-nya adalah ini dia. Nah, jadi ini F inverse-nya. Jadi F inverse X itu sama dengan 5 tambah X per 2. Seperti itu ya. Jadi kalau kalian sudah sampai di sini, ini berarti kalian sudah menemukan inverse-nya. Tetapi yang variabel Y ini ya diganti dengan X. Jadi F inverse X, karena yang kita tuju adalah F inverse X, maka fungsi atau persamaannya itu mengikuti yang tadinya dia variabel Y, maka diubah menjadi X. Jadi sama dengan 5 tambah X per 2. Bukan lagi 5 tambah Y ya. Nah, jadi F inverse X itu sama dengan 5 tambah X per 2. Ya, nomor 1 selesai. Jadi untuk F inverse-nya ya, F inverse dari fungsi. Ya, F inverse dari fungsi 2x kurang 5 itu inverse-nya apa? 5 ditambah x per 2. Atau boleh juga kamu tulis x ditambah 5 per 2. Ini akan sama. Ini sama ya. Ini sama. Ini yang di atas sama dengan yang di bawah. Sama. 5 tambah x, x tambah 5 sama. Itu sifat komutatif ya. Sama. Kalau dibolak-balik tetap sama. Nah, kemudian nomor 2. Kita jawab nomor 2. Ya. Nomor 2, kita tengok lagi contoh soalnya. Diketahui fx sama dengan 2x tambah 1 per x kurang 4. Tentukan f inverse x. Jadi kalau fungsi fx ini diinverskan kayak bagaimana? Ini sudah dalam bentuk rasional ya, sudah dalam bentuk upper B. Nah, ini bagaimana? Kalau diinverskan, nah sama seperti tadi caranya. Fx ini kita misalkan dengan Y. Ya. Kita ganti fx ini sama dengan Y. Nah, caranya kita tulis dulu di slide berikutnya. Jadi nomor 2, alangkah baiknya kita tulis soal.
fx itu sama dengan 2x tambah 1 per x dikurang 4. Ya, jadi y itu sama dengan 2x tambah 1 per x dikurang 4. Ya, kita misalkan atau kita ganti fx ini sama dengan y. Y sama dengan 2x tambah 1 per x kurang 4. Nah, setelah seperti ini bagaimana? Bagaimana kasus kalau misalnya ada tanda sama dengan? Maka kita kali silang. Nah, supaya y ini ada penyebut, karena di ruas kanan ini penyebutnya x kurang 4. Ruas kiri ini adalah y, supaya ada penyebut, maka kita per 1. Nah, ini kita per 1. Nah, kita per 1 ya. Jadi, kita per 1, maka setelah itu kita kalikan silang. Jadi ini y, ya kali silang, y ini dikali dengan x kurang 4, 1 dikalikan dengan 2x tambah 1. Ya, y kita kalikan dengan x kurang 4 ya. Simbol dalam kurung ini menandakan perkalian ya. Nah, jadi kalau dalam matematika simbol dalam kurung ini itu menandakan perkalian ya, simbol kali. Nah, 1 dikali dengan 2x tambah 1 itu tetap ya. 1 ini identitas. Dikalikan dengan 1 maka menghasilkan persamaan itu sendiri. 2x tambah 1. Nah, ini kalau kita kali masuk bagaimana? Kita kerja ya. Kita langsung kerja. Y kali x itu yx. Y kali x itu yx. Kemudian y kali negatif 4 itu negatif 4y sama dengan 2x ditambah 1. Nah, setelah seperti ini, setelah menjadi fungsi persamaan seperti ini, itu selanjutnya bagaimana? Nah, langkah selanjutnya, karena kita fokus di x, lagi-lagi ya, kita pulang ke fungsi fx, maka kita mencari atau kita menyatukan yang ada variabel x, lalu kita sendirikan. Ya, yang ada variabel x ini kan yx di ruas kiri. Kemudian di ruas kanan adalah 2x. Nah, ini boleh kita bawa ke ruas kiri. Ingat, kalau menyeberang menyeberang sama dengan, yaitu berubah tanda. Ya, jadi yx. Nah, ini positif 2x pindah ruas menjadi negatif 2x sama dengan 1. Ya, ini tetap positif 1. Nah, 4, ya negatif 4 pindah ruas, ya berubah tanda menjadi positif 4. Jadi positif 4y. Oke. Nah, seperti ini. Setelah seperti ini, kita perhatikan di ruas kiri. Karena fungsi tujuan kita yaitu fx, lagi-lagi ya, kita berbicara dalam konteks fx, maka yang kita cari ini adalah variabel x, bukan variabel y ya. Variabel x yang akan kita cari untuk menentukan fungsi inversnya. Maka, ini bisa saya tulis seperti ini ya. X dikalikan dengan y. Nah, ini saya bisa keluarkan karena x ini sama, maka saya keluarkan x ini. X dikali berapa sama dengan yx, berarti x kali y sama dengan yx. X dikali berapa sama dengan min 2x, berarti x dikali dengan min 2 sama dengan. Nah, ini kan bisa saya tulis seperti ini. Yang di atas ini yx kurang 2x. Ini bisa saya tulis seperti ini ya. X dalam kurung
atau dikali Y kurang 2. X dikali Y kurang 2 itu kan sama dengan YX kurang 2X. X dikali Y itu YX. X dikali min 2 itu min 2X. Ini sama ya. Nah, sehingga setelah kita yang akan kita carikan X, maka kita buat seperti ini dia. Kita buat variabel X ini adalah tunggal. Dia tidak bisa bergandengan seperti ini, maka kita harus sendirikan dia supaya dia bisa berdiri sendiri, ya. Jadi sama dengan 1 ditambah 4Y. Ya, mungkin dipindah slide yang baru, maka ini bisa saya tulis kembali ya. X dikali Y dikurang 2 itu sama dengan 1 ditambah 4Y. Nah, setelah jadi seperti ini, maka bisa kita cari nilai X. Ya, maka X-nya itu sama dengan 1 ditambah 4Y dibahagi dengan ini, Y kurang 2. Jadi Y dikurang 2. Karena X yang kita cari, maka variabel Y ini wajib kita ganti X. Ya, kita yang akan kita carikan F inverse X. Maka F inverse X-nya 1 ditambah 4X per X dikurang 2. Nah, seperti itu ya. Jadi F inverse X 1 ditambah 4X per X kurang 2. Maka inverse-nya ini. Ya. Inverse-nya ini dia. Mudah kan? Ya, mudah sekali, tidak ada sulitnya. Matematika ini adalah pelajaran yang paling asik ya. Nah, makanya kalau kita paham dasar, maka bisa kita mengerjakannya dengan mudah. Ya. Nah, soal nomor 2 selesai, kita pindah soal nomor 3. Kita lihat dulu soal nomor 3 seperti apa. Nah, soal nomor 3 seperti ini ya. Jika fx sama dengan 2x dikurang 2x per 3x kurang 4, di mana x elemen R dan x itu tidak sama dengan 4 per 3. Nah, karena x itu tidak boleh sama dengan 4 per 3, itu gunanya supaya di sini tidak per 0 ya. 2x per 0 itu kan tidak terdefinisi. Maka di sini ada syarat, x itu tidak sama dengan 4 per 3. Karena kan 3 kali 4 per 3 itu 4. 4 kurang 4 kan 0. Nah, jadi tidak boleh kalau 2x per 0, karena 2x per 0 itu akan menghasilkan tidak terdefinisi. Dan yang ditanyakan adalah F inverse K. F inverse K ini sama dengan 1. Nah, sudah ditentukan ya. F inverse-nya sudah ditentukan 1. Yang ditanyakan tentukan nilai K-nya. Iya, boleh kita jawab barangkali. Kita jawab nomor 3. Ya. Jadi kita tulis soalnya dulu. Fx itu sama dengan 2x per 3x dikurang 4. Nah, di mana x ini tidak boleh sama dengan 4 per 3. Maka F inverse K ini juga sudah diketahui ya, sama dengan 1. Nah, yang ditanya apa? Tentukan nilai K. Ya. Tentukan nilai K-nya. Ya, jadi tentukan nilai K-nya. Ya, caranya kita cari dulu F inverse X-nya. Ya, jadi
F inverse X-nya dicari seperti apa? Caranya, langkah pertama, langkah awal, yaitu mengubah Fx sama dengan Y. Benar sekali. Nah, jadi kita ubah Fx, ya, itu sama dengan Y. Maka Y sama dengan 2X per 3X dikurang 4. Nah, seperti ini bagaimana kalau ada tanda sama dengan di tengah? Ya, dikali silang. Benar sekali. Aduh, sudah tercoret ya. Tidak mudah menulis di layar ya, di laptop. Karena ibu tidak mempunyai mouse pen. Ya. Jadi, ini kita kali silang ya. Ya, kita persatu supaya Y ini bisa ada penyebutnya. Ya, kita persatu. Kita kali silang. Jadi ini Y dikali dengan 3X dikurang 4 sama dengan, lagi-lagi 1 kali 2X, satu identitas, maka menghasilkan 2X. Ya. Kemudian ini kita kali masuk. Ya, kita kali masuk. Y kali 3X itu 3XY, kemudian Y dikali negatif 4, yaitu negatif 4Y sama dengan 2X. Iya. Nah, setelah seperti ini, mana yang sama? Ayo, mana yang sama? Langkah selanjutnya apa coba? Langkah selanjutnya jangan lupa kita menyatukan yang ada variabel X-nya. Ya, kita menyatukan yang ada variabel X-nya, yaitu 2X dengan 3XY. Lalu kita sendirikan. 2X ini boleh kita pindah ruas ya. Jadi, saya kerjakan. Jadi 3X, saya tulis ulang ya, 3XY dikurang 4Y sama dengan 2X. Nah, langkah selanjutnya kita satukan yang ada variabel X seperti cara nomor 2 yang tadi ya. Nah, bisa kita tulis seperti ini, 3XY. Ini bisa kita pindah. Ini kan tanda sama dengan, maka ini pindah ruas menjadi negatif 2. Negatif 2X. Nah, negatif 4Y kita pindah ruas ke kanan, maka berubah tanda menjadi positif. Tepat sekali. Ya, positif 4Y. Nah, seperti ini, lalu kita, lagi-lagi fungsi yang kita tuju adalah kita mencari variabel X, maka X ini kita bisa kita keluarkan ya, seperti nomor 2 tadi. Maka X dikali, nah X dikali berapa sama dengan 3XY, berarti X kali 3Y. X dikali berapa sama dengan min 2X, berarti min 2. Oke, sama dengan 4Y. Ya, bisa dimengerti kan? Nah, X ini bisa kita keluarkan karena yang akan kita cari adalah variabel X atau F inverse X, maka X kita kalikan, kita sendirikan ya, kita keluarkan. Ya, X dikali 3Y itu sama dengan 3XY, X dikali negatif 2 itu sama dengan negatif 2X, sama dengan 4Y. Maka ini bisa kita dapatkan X-nya. Maka X sama dengan 4Y per 3Y dikurang 2. Maka F inverse X sama dengan 4X per 3X dikurang 2. Ya,
setelah jadi seperti ini, F inverse X sama dengan 4X per 3X kurang 2. Ya, kita yang ditanyakan itu F inverse K ya, atau nilai K-nya. Jadi kita tengok kembali soal. Ya, tentukan nilai K-nya. Di sini sudah diketahui F inverse K itu sama dengan 1. Jadi, F inverse X ini kita ganti dengan F inverse K. Ya, jadi, F inverse X itu sama dengan, tadi kita sudah dapatkan 4X per 3X dikurang 2. Maka ini kita ganti dengan F inverse K. Ya, kita ganti variabel X ini kita ganti dengan variabel K ya. Jadi 4K per 3K dikurang 2. Nah, F inverse K ini sudah kita ketahui tadi di soal. Di soal sebelumnya F inverse K ini kan sama dengan 1 ya. Jadi kita tulis F inverse K ini nilainya sama dengan 1, sama dengan 4K per 3K dikurang 2. Maka ini untuk mencari nilai K kita per 1 ya, kita per 1 supaya bisa kita kali silang. Jadi per 1 ini dikali silang. Jadi 1 dikali 3K kurang 2 sama dengan 3K dikurang 2 sama dengan 1 dikali 4K sama dengan 4K. Maka sendirikan yang ada variabel K. Bisa saya tulis di sini 4K ini bisa kita pindah ruas menjadi negatif 3 atau min 3K. Ini sama dengan min 2. Maka bisa kita ya, jadi 4K dikurang 3K itu kan sama dengan 4 dikurang 3 1 kan? 1K, jadi 1 tidak perlu ditulis. Maka K itu sama dengan negatif 2. Jadi 4 dikurang 3, 4K dikurang 3K itu sama dengan negatif 2. Maka K ya itu sama dengan negatif 2. Ini kan sama dengan 1K. 4 dikurang 3 kan 1K. Tapi dalam matematika, koefisien 1 ya itu tidak ditulis. Bisa kita tulis saja K-nya. Misalnya 1X itu kan sama dengan X. 1K itu sama dengan K. Begitu juga dengan pangkat 1 tidak ditulis. K pangkat 1 itu sama dengan K. X pangkat 1 sama dengan X. Ya, seperti itu ya. Maka nilai K-nya yaitu negatif 2. Jadi cukup panjang ya penjelasannya. Jika ada yang mau ingin ditanyakan silakan bertanya. Ya, jadi materi kita sampai di sini fungsi inverse. Minggu depan Ibu akan memberikan kisi-kisi soal yang akan kalian pelajari untuk di pelaksanaan ujian akhir semester ya. Ya, silakan di komentar untuk absensinya kalian.